Teman-teman, pernah kepikiran nggak sih? Puasa kan logikanya bikin kita lemas ya, kurang energi. Tapi, kok bisa justru banyak banget perjuangan besar dalam sejarah itu kejadiannya pas di bulan Ramadan? Aneh kan? Nah hari ini kita bakal bedah habis-habisan fenomena ini dari sudut pandang yang super asyik, sosiologi Ramadan. Yuk siap-siap, pandangan kita soal puasa mungkin bakal berubah total setelah ini. Oke, kita langsung aja deh ke pertanyaan utamanya. Di satu sisi, ya jelas nggak makan nggak minum seharian, badan pasti lemes. Logis banget. Tapi, di sisi lain, sejarah ngomong hal yang beda banget. Malah kayak kebalikannya. Jadi, gimana nih? Puasa itu sebenarnya bikin kita lemah atau justru sebaliknya, bikin kita jadi lebih kuat? Coba deh kita renungin bareng-bareng. Puasa itu kan intinya nahan lapar dan haus ya. Harusnya kita jadi mager, jadi lemas, nggak bertenaga. Tapi kok aneh ya sejarah justru mencatat banyak banget perjuangan-perjuangan kolosal itu puncaknya malah di bulan Ramadan. Gimana coba logikanya? Kok bisa? Nah, ini dia nih, paradoksnya kelihatan banget. Ekspektasi kita, puasa itu ya soal lemas secara fisik, soal perjuangan individu nahan lapar, tapi kenyataannya, coba lihat sejarah, malah jadi kekuatan kolektif, kemenangan-kemenangan besar, bahkan sampai pemberontakan sosial. Kontras banget kan? Jelas ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang terjadi di sini, bukan cuma soal perut kosong. Dan disinilah kacamata sosiologi masuk dan bikin semuanya jadi masuk akal. Ternyata, Ramadan itu jauh lebih dari sekedar ibadah personal loh. Ramadan adalah sumber kekuatan sosial yang luar biasa gede yang bisa jadi bahan bakar buat menggerakkan orang banyak. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya Ramadan bisa jadi energi sosial kayak gitu? Nah, ayo kita bongkar satu persatu. Ini nih bagian paling asyiknya dari pembahasan sosiologi Ramadan kita. Kita pinjam dulu teorinya salah satu mbahnya sosiologi namanya Emil Durkheim. Kata dia, ritual-ritual keagamaan itu punya fungsi yang penting banget, yaitu buat memperkuat solidaritas sosial. Jadi agama itu bukan cuma urusan kita sama Tuhan, tapi juga sistem yang ngikat kita sama orang lain. Solidaritas sosial itu apa sih? Gampangnya gini, itu tuh perasaan nyambung, perasaan satu frekuensi yang bikin kita ngerasa jadi bagian dari sebuah kelompok. Kayak kita semua sama-sama, bro. Rasa senasib sepenanggungan, gitu deh. Nah, resep buat ngebangun solidaritas ini sebenarnya ada di depan mata kita tiap hari selama Ramadan. Coba deh, sahur bareng, bukber, taraweh jamaahan, terus berbagi takjil atau sedekah. Semua aktivitas ini kan dilakuin rame-rame. Tanpa sadar, ini semua ngebangun ikatan di antara kita. Bener kan? Oke, jadi pondasinya udah ada nih, solidaritas sosial yang kuat. Tapi kan perjuangan itu butuh kekuatan dari dalam juga, dari masing-masing orang. Nah, ini dia kepingan puzzle yang kedua. Gimana Ramadan jadi ajang latihan disiplin diri yang super intens? Jadi, ya, puasa itu bukan cuma soal nahan lapar dan haus aja. Itu cuma level fisiknya. Lebih dalam lagi, puasa itu kayak bootcamp buat mental dan spiritual kita. Latihan ketahanan buat pikiran dan jiwa. Dan otot-otot mental apa aja yang dilatih? Ya ini dia, pengendalian iri, sabar, disiplin, ketahanan mental, sampai semangat buat berkorban. Coba deh bayangin, ini semua bukan cuma sekedar sifat baik biasa. Ini tuh skill set yang dibutuhin banget buat perjuangan jangka panjang. Ini modal utamanya. Oke, jadi kita udah punya dua bahan utama nih. Solidaritas sosial yang bikin kita kompak dan disiplin diri yang bikin kita kuat secara mental. Sekarang, kita lihat yuk gimana ramuan ini bekerja di dunia nyata dalam dua peristiwa sejarah yang gila banget. Kita bakal time travel sedikit nih. Jauh banget loncatnya, lebih dari 1300 tahun. Tapi dua momen ini punya benang merah yang sama, kekuatan Ramadan. Pertama, kita terbang ke tahun 624, ke Perang Badar. Habis itu, kita mendarat di momen paling penting buat kita semua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Coba bayangin, Perang Badar, pasukan kita kecil, kalah jumlah, lagi puasa pula di tengah panasnya padang pasir. Logikanya, ini sih misi bunuh diri. Tapi rasa lapar di perut itu kalah sama api yang lebih besar, api keyakinan dan rasa kebersamaan yang luar biasa. Kekuatan kolektif inilah yang jadi game changer-nya. Oke, sekarang pindah ke Indonesia. Lihat angka ini. 9. Cuma angka biasa? Oh, tunggu dulu. Buat sejarah bangsa kita, angka ini punya makna yang dalam banget, apalagi kalau kita kaitkan sama Ramadan. Karena
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, momen yang kita semua tahu itu ternyata dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Kebetulan? Kayaknya bukan. Ini nunjukin gimana spirit Ramadan itu menyatu dengan detik-detik paling krusial dalam kelahiran bangsa kita. Nah, jadi dari teorinya Durkheim, Perang Badar, sampai proklamasi, polanya kelihatan jelas banget kan? Sekarang ayo kita tarik kesimpulannya. Apa sih sebenarnya mesin sosial di balik Ramadan ini? Dan yang lebih penting lagi, relevansinya apa buat perjuangan kita hari ini? Kalau kita bedah secara sosiologis, Ramadan itu punya 3 kekuatan super. Pertama, dia membangun solidaritas sosial yang bikin kita makin kompak. Kedua, dia nguatin moral kolektif, semacam kompas moral bersama tentang mana yang baik dan buruk. Dan yang ketiga, yang paling keren, dia ngelepasin energi kolektif, semacam gelombang semangat yang bisa ngedorong kita buat bergerak bareng bikin perubahan. Jadi, kesimpulannya udah jelas banget. Puasa itu bukan cuma urusan pribadi. Lebih luas lagi, Ramadan itu adalah sebuah ritual sosial masif yang fungsinya menempas solidaritas, mengasah moral, dan menyalakan api semangat perjuangan di tengah masyarakat. Oke, mungkin sekarang musuh kita bukan lagi penjajah yang bawa senjata, tapi perjuangan kita jelas belum selesai. Penjajah zaman sekarang bentuknya beda, kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, atau kerusakan moral yang kita lihat di mana-mana. Maka pertanyaan terakhir ini buat kita semua. Buat saya, buat kamu. Ramadan tahun ini mau kita jadikan sekedar rutinitas nahan lapar dan haus aja, atau mau kita jadikan momentum buat jadi lebih kuat, bukan cuma secara pribadi, tapi juga sebagai sebuah masyarakat? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.